Kita ke sorotan lain, saudara. Penonaktifan massal BPJS warga tak mampu di sejumlah daerah menimbulkan kebingungan di masyarakat. Sebagian warga kurang mampu mengaku sempat kehilangan akses layanan kesehatan. Namun pemerintah pusat dan daerah menyiapkan langkah penanganan termasuk reaktivasi dan jaminan layanan kesehatan gratis. Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Jawa Timur mencatat sekitar 26.000 warga Kabupaten Madiun dinonaktifkan sebagai penerima BPJS Kesehatan warga tidak mampu. Warga Kabupaten Madiun yang dinonaktifkan kini mulai bisa melakukan reaktivasi dengan datang ke layanan pengaduan di kantor Dinas Sosial maupun di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Madiun. Rata-rata per hari, pengajuan reaktivasi mencapai 20-25 warga. Pada proses ini, petugas sistem layanan dan rujukan terpadu melakukan klarifikasi, memastikan warga yang mengajukan benar-benar layak mendapat bantuan atau tidak. Kebijakan Kementerian Sosial pada awal Februari membuat warga bingung dan panik. Salah satunya yaitu Ika Triratnasari. Warga kota Kediri itu mengaku kesulitan membawa ayahnya berobat karena kartu jaminan kesehatan mereka mendadak mati. Setiap bulannya kartu BPJS milik ayahnya digunakan untuk melakukan pengobatan rutin di rumah sakit. Lantaran ayahnya mengalami sakit kanker prostat, hernia, dan vertigo. Akibatnya pengobatan rutin ayahnya sempat terhambat karena masih mengurus administrasi reaktivasi kartu BPJS di kantor Dinsos. Perempuan 32 tahun itu menyayangkan kebijakan pemerintah yang sempat membuat bingung. Bapak kanker prostat, hernia, sama vertigo. Kalau mau perubahan data, tolong yang benar-benar yang membutuhkan tolong diperbaruinya baik. Yang nggak membutuhkan ya emang harus diteliti lagi karena yang mendapatkan banyak yang nggak membutuhkan. Penonaktifan massal peserta BPJS Kesehatan warga tak mampu oleh pemerintah pusat per 1 Februari 2026 memicu kekhawatiran di tengah masyarakat tak terkecuali Sumatera Selatan. Hal ini ditanggapi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru usai menghadiri gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera wilayah Sumatera. Dirinya menyampaikan, bagi masyarakat Sumsel yang terdampak pemutusan iuran ini segera melapor kepada pemerintah kabupaten kota untuk memanfaatkan program Sumsel Berkat. Untuk masyarakat yang mungkin terkena dampak penghapusan dari pusat itu yang tergolong dalam 11 juta itu, kalaupun ada di Sumatera Selatan, segera melapor di pemerintah daerah masing-masing kabupaten kota, bisa juga ke provinsi. Kita cover dengan Sumsel Berkat. Sementara itu pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat tetap berjalan meski status kepesertaan BPJS non-aktif. Masyarakat Bengkulu tak perlu cemas jika BPJS tak aktif karena tetap bisa mendatangi fasilitas kesehatan baik puskesmas dan rumah sakit dengan pelayanan yang baik oleh petugas kesehatan. Selain itu pelayanan bagi pasien dengan penyakit kronis juga akan diprioritaskan dan mendapatkan pelayanan dengan baik. Hal ini sejalan dengan program pemerintah Provinsi Bengkulu yang ingin menyejahterakan warganya. Tim Liputan, Kompas TV.